Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herjini dengan NPM 6184180. Ini video yang kedua tentang simulasi metode antrian, di mana yang pertama tadi untuk konsumen yang ramai, kemudian yang kedua ini adalah konsumen yang sepi. Jadi ini part keduanya. Saya melakukan pengamatan di salah satu warung makanan, kedai makanan, menjual makanan, seperti itu. Kemudian untuk waktu pengamatannya juga sama 2 jam, dan total konsumen yang didapat selama 2 jam itu adalah 2 orang. Kemudian tingkat kedatangan konsumennya tinggal dibagi, total konsumen dibagi dengan si waktu pengamatan, kemudian hasilnya 1. Setelah itu, ini adalah data pengamatannya. Nah, sebelum kita mencari tingkat pelayanan konsumen, kita harus mengubah dulu dari jam kedatangan dan jam selesainya itu ke dalam detik. Jadinya rumusnya tadi sama seperti yang pertama, di mana ini kan kedatangan, berarti lihat dari kedatangan. 11 ditambah dengan 30 dikali dengan 60, karena dari menit ke detik 60, jadi dikali 60, kemudian ditambah dengan 12 dikali dengan 3.600, seperti itu. Kali dapati nilainya seperti itu. Nih, lebih jelasnya rumusnya ya. Kasih enter, ini 45.011 detik hasilnya. Tinggal di paste aja, tinggal di copy aja ke bawah, hasilnya seperti itu. Rumusnya sama, untuk yang selesai juga sama rumusnya, tapi yang diambil datanya adalah data yang selesai. Tuh. Detik ditambah dengan menit dikali 60 ditambah dengan jam dikali dengan 3.600, maka didapati nilai seperti ini, dan tinggal di paste aja, copy paste rumusnya. Untuk antri yang pertama tadi sama, karena konsumen yang pertama itu nggak ada antriannya, langsung dilayani. Untuk yang kedua itu rumusnya adalah apabila si waktu selesai itu lebih besar kedatangan, maka ada antrian, seperti itu. Ini pengurangannya lebih besar atau enggak, maka kalau misalnya lebih besar ada antrian. Di sini kenapa 0, nggak dapat antrian, karena jarak jedanya lumayan lama ya untuk konsumen yang kedua. Jadi kayak dari jam 12.36 itu ada jedanya 4 menit datang konsumen yang kedua. Makanya pas itu tuh yang ini udah selesai 12.36, jadi tidak ada antrian lagi yang dilakukan oleh konsumen yang kedua. Makanya nilai hasilnya itu adalah 0. Untuk tingkat pelayanannya sama, jadi yang detik selesai dikurang dengan si antri, dikurang dengan kedatangannya, maka dia dapati 387. Seperti itu, 387. Di bawah juga sama, tinggal ditarik aja rumusnya, dapati 181. Kemudian ini dikonversi aja ke jam. Ini detik, berarti dibagi dengan 3.600, seperti itu. Hasilnya adalah 0,1 sekian jam. Kita dari data ini, dari data konversi, setelah diubah, kita dapati rata-rata pelayanan, di mana average, berarti makanya sama dengan average dari konsumen ini. Dapati 284, kemudian untuk ini kan yang detik, untuk yang jam itu didapati seperti ini, 0,007 gitu. Nah, dari rata-rata pelayanan didapati, maka kita bisa mencari tingkat pelayanan konsumen atau lambatnya. Rumusnya adalah 1 per si pelayanannya. Jam yang dipakai, karena kan konsumen per jam. Berarti 1 per 0,007 sekian, maka dapati nilainya 12,67. Untuk yang pertama selesai, kemudian yang kedua kita lakukan pembangkit kedatangan konsumen, di mana data yang diambil itu adalah si lambda. Lambda di sini adalah tingkat kedatangan konsumen. Tadi sebelumnya tingkat kedatangan konsumennya itu adalah 1 konsumen per jam. 1 konsumen per jam, kemudian kita konversi di mana kalau misalkan konsumen per menit gitu yang kita pakai. Tinggal dibagi aja 60 yang
1 konsumen per jamnya didapati seperti ini. Terus langkah kedua kita nyari L per jamnya, di mana L tadi sama seperti video yang pertama, itu adalah nilai eksponen dari minus lambda. Jadi X eksponen buah kurung minus lambda. Lambdanya yang di sini untuk L yang per jam. Itu. Untuk yang per menit juga sama, eksponen minus lambda. Nah, dapati kita bakalan lakuin simulasi. Simulasi misalnya harinya terserah hari apa. Ini hari Senin. Untuk kedai makanan ini bukanya itu dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam tutupnya. Untuk waktu bukanya berarti 10 jam ya, 20 kurang 10 jam. Kemudian diubah menjadi menit dikali dengan 60, dapati 600 menit. Jadi kita lihat nih, 600 menit berarti dari 1 sampai ke menit ke 600. Tuh, nomornya ya. Untuk detail jamnya, waktunya berarti yang pertama tadi waktunya jam 10 ya datangnya. Dari jam 10, kemudian dihitung per menitnya, itu berarti si ini ditambah 1 dibagi 24 per 60, karena kan per jam waktunya gitu. Jadi yang waktu ini ditambah dengan 1 dibagi 24 per 60. Untuk rumusnya sama, semuanya yang ini yang waktu tinggal di copy aja semuanya sampai ke bawah. Selesainya bener kan sampai jam 8. Jam 8 malam. Ralat maksudnya tadi jam 8 malam bukan jam 10 malam. Kemudian kita mencari nilai U-nya. Nilai U tadi sama seperti yang pertama, didapati dengan nilai random, di mana sama dengan random waktu kurung. Kita dapati seperti itu kan. Dia bakalan pindah-pindah. Kalau misalkan kita pindah, dia bakalan random terus, berganti terus gitu kan. Seperti itu. Tuh, dia bakalan pindah-pindah terus kalau misalkan kita enter. Namanya juga random ya. Kemudian ini setelah dapati sama dengan random, ini rumusnya dihapus, maksudnya randomnya dihapus dengan cara seperti tadi, di blok dulu, kemudian di copy, ALT, H, PV. Jadi bakalan hapus rumusnya seperti itu. Setelah dihapus, setelah rumusnya dihapus, kita nyari konsumennya. Nah, untuk nyari yang konsumen sama, jika rumusnya tuh apabila si U ini lebih besar atau sama dengan si L per menit, seperti itu, maka ada nggak konsumennya, gitu. Jadi jika L per menit lebih kecil sama dengan, maksudnya si L per menit 0,0, 0,1, ada nggak konsumen? Ternyata nggak ada, gitu. Tapi kita bisa lihat ke bawah, yang ada konsumennya tuh jam keberapa aja, gitu. Nah, jadi ternyata kalau misalkan simulasi itu dia baru ada konsumennya itu di jam 11. Seperti itu. Nah, setelah ini kan didapetin nih, ada konsumennya. Kemudian di-copy, dipindahin ke kita nyari pembangkit pelayanan konsumen. Sama seperti video pertama, yang diambil cuma nomor, kemudian waktu yang di awal sini, dan konsumennya untuk U dan waktu yang 1 menitnya itu dihapus saja. Ini nomornya juga berdasarkan nomor urutan, bukan nomor konsumen yang berdatangan 61 sekian nomor menitnya ya. Jadi ada 10 ternyata konsumennya. Nah, untuk si pembangkit pelayanan konsumen, lambdanya itu adalah tingkat pelayanan konsumen. Di mana di awal tadi tingkat pelayanan konsumennya 12, sekian. Maka di sini lambda yang dipakai itu ini gitu. Kemudian setelah itu kita nyari nilai U-nya dan waktu pelayanannya. Nilai U tadi sama, nilai random, kemudian copy ke bawah. Untuk waktu pelayanan
Untuk yang di jam, itu dari minus, sama seperti tadi, minus lan U dibagi dengan si lambda. Kenapa dolar? Biar dia nggak pas di enter rumusnya tuh nggak pindah ke bawah dikali di bawah-bawah sini, kan nggak ada tuh. Dia cuma dibagikan dengan si satu kotak ini, makanya dipakein dollar, pakein dolar gitu ya. Ini dapatnya seperti ini, kemudian tinggal di copy aja sampai ke bawah sama rumusnya. Nah, untuk si menitnya itu kita pakai round up, sama seperti tadi round up. Jadi round up ini dikali dengan 60. Karena kan jam ke menit itu 60. Jadi dikonversi, maka dapatnya 3. Seperti itu. Untuk rumusnya sama, tinggal di paste aja sampai ke bawah, copy paste aja sampai ke bawah, rumusnya sama. Untuk yang antrian, sama seperti tadi. Untuk yang konsumen pertama itu nggak terjadi antrian. Seperti itu. Kemudian yang selesainya berarti ini si antrian ditambah dengan konsumennya, waktu pelayanan konsumen, kemudian dikali 24, dibagi dengan 24/60 ditambah dengan waktu kedatangannya. Dapati 11:03 menit. Jadi benar ya, karena waktu pelayanannya 3 menit, kemudian waktu kedatangannya jam 11, maka jam selesainya jam 11:03 tuh. Nah, untuk yang kedua, antriannya untuk konsumen yang kedua itu sama seperti tadi, apabila waktu selesainya lebih besar daripada si waktu kedatangan konsumen yang kedua, waktu selesai konsumen yang pertama itu lebih besar daripada waktu konsumen yang kedua, maka akan terjadi antrian. Kalau lebih kecil, ini kan artinya selesai duluan ya. Ini ada waktu banyak banget, berarti nggak ada antrian. Nah, berarti benar 0. Karena kan konsumen yang pertama itu selesainya jam 11:03. Untuk yang konsumen yang kedua datang lagi itu jam 12:48. Ini kan jauh kan jaraknya. Dari 11:03 ada jeda sampai jam 12:48 baru ada konsumen lagi. Makanya nggak terjadi antrian gitu. Waktu pelayanannya 1 menit berarti 12:49. Sama juga seperti ini yang 00 gitu. Sama. Kemudian untuk yang 10 menit ini berarti dari 15:46 dia bakalan nunggu karena kan dia datang. Dia kan yang keempat kan datang 15:17. Waktu selesai pelayanan dia itu adalah 15:46. Nah, sebelum itu si konsumen yang kedua itu datang 15:36. Sementara selesai yang keempat kan 15:46, berarti dia nunggu 10 menit untuk dilayani si konsumen yang kelimanya, gitu. Untuk yang selesainya itu sampai dengan 19:25, cepet ya tutupnya gitu. Karena kan berarti dia ada waktu berberes untuk tutup selama 5 menit gitu, karena nggak ada lagi konsumennya selama waktu di jam ke-8. Jam 8 kan udah tutup, tapi konsumennya tuh udah nggak ada lagi sampai jam 15:25 ke bawah gitu, seperti itu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.